pertama nikahnya sendiri, ya. Yang kedua masalah talak, yang ketiga masalah rujuk. Ini yang perlu diperhatikan. Ya. Kita masuk yang kedua. Kalau memang pertama nggak ada pertanyaan, talak. Ya. Talak ini secara umum cerai. Di dalam Islam yang menyebabkan cerai secara khusus itu ada 5. Pertama, talak sendiri, ucapan talak atau ucapan cerai. Ya, at-talaqu marratan. Talak itu cuma 2 kali. Dan ini tidak gugur, tapi menjadi impes kita. Sekali bapak mentalak istri, ku talak engkau, jatuh 1. Ketika bapak rujuki dia, 1 ini sudah bapak kantongi, udah keluar senjatanya 1. Begitu bapak talak lagi, keluar, berarti sudah 2. Tidak gugur, jadi simpanan. Hati-hati. Itulah dia. Ini kaitan dengan pertanyaan bulan yang lalu. Ya. Jadi talak itu secara umum, secara khusus itu ada 5. Ya, ini yang perlu diperhatikan, Pak. Ada 5. Ya, khusus dia lagi talak artinya cerai, yaitu ada 2. Ya, talak 1, talak 2, ya. Yang ketiga talak habis, putus. Talak pertama dan talak kedua itu disebut dengan talak rojei, atau kata lain dengan talak ba'in sughra. Dalam masa talak ini boleh rujuk. Ya, masanya 3 bulan 10 hari. Jadi bapak begitu menalak istri, talak 1, ya, masa iddahnya 3 bulan 10 hari. Dalam masa iddah 3 bulan 10 hari, ya, bapak rujukin dia. Aku rujukinlah kau lagi, Dek. Selesai Pak, rujuk. Jadi rujuk ini nggak repot ya. Yang repot itu talak, ya, cerai ini. Jadi kalau ada orang bercerai, Pak, jangan dipermudah. Jangan dipermudah. Makanya urusan di pengadilan, bagi orang yang mau bercerai itu memang sengaja, Pak, secara johirnya seperti memang dibelit-belit, Pak, supaya jangan terjadi perceraian, supaya jangan terjadi perceraian. Tapi luar biasanya, kemarin dapat informasi dari Pengadilan Agama Pakam, ya, sudah lebih dari 5.000 kasus perceraian di awal-awal 2020. Bayangkan Bapak, mungkin masuk berkasnya tahun lalu kan gitu dia. Putus dia. Berarti Bapak sudah bisa hitung untuk orang-orang yang ada di Serdang, ya, sudah ada 5.000 janda, berarti kan gitu dia. Yang rata-rata usianya di bawah 30 tahun. Itu dia. Makanya tadi di awal saya buka, mana tahu ada rencana buka cabang kan gitu dia, Pak. Jadi Bapak-bapak Allah Subhanahu wa taala, ya, talak ba'in sughra, ya. Ini tidak boleh dimain-mainkan. Begitu kita mainkan, Pak, baik dengan bahasa johir atau bahasa isyarat atau bahasa sindiran, ya, bukan isyarat, sindiran, ya, maka akan jatuh. Ya, bahasa sindiran atau bahasa johir jatuh. Contoh bahasa johirnya, talak kau, cerai tak? Selesai, Pak, talak 1. Udah, gini aja lah, Dek, pulangkan aja lah kau sama orang tuamu. Itu tidak langsung, itu bahasa sindiran, jatuh. Paham ya, Pak, ya? Tapi biasanya yang sering minta pulang itu perempuan. Pulangkan aja aku, Bang, akan gitu dia. Bukan pula kita yang minta memulangkannya, kan gitu dia. Jatuh. Tapi kalau pakai bahasa isyarat, sementara kita bisa berbicara pakai bahasa isyarat, maka nggak jatuh. Kecuali memang bagi orang yang tidak bisa berbicara, orang bisu, ya, maka jatuh. Bagi kita yang bisa berbicara, maka tidak jatuh kalau pakai bahasa isyarat. Ah, kan gitu. Jadi talak 1, talak 2, atau disebut dengan talak ba'in sughra, itu bisa rujuk, ya. Andai kata dalam masa 3 bulan 10 hari tidak dirujukinya, Pak, secara otomatis masuk dalam talak 2. Jalan talak itu, Pak. Jadi
Makanya kalau ada permasalahan dalam rumah tangga, ya sampaikanlah sama generasi-generasi kita, Pak, atau kita sendiri, ya. Jangan langsung cerita talak. Yang gitu dia. Agak recok kita sama istri dengan berbagai macam permasalahan. Biasanya itu rumah tangga ribut itu biasa. Tapi tolong jangan dibiasakan. Ya. Ribut itu biasa, tapi jangan dibiasakan, Pak. Ribut aja pening juga kita situ, Pak. Nggak nyaman, Pak. Bagaimana Bapak ribut sama istri, melangkah dari rumah untuk cari nafkah? Enak nggak? Hati itu nggak tenang ya. Sementara salah satu yang membuat kita tenang itu adalah keluarga. Tenang kita dalam rumah tangga, keluar pun cari nafkah enak, rezeki pun datang. Akan itu. Tapi kalau sudah nggak tenang keluar dari rumah, nggak ada lagi kenyamanan itu. Jadi Bapak Allah Subhanahu Wa Taala, ya dalam masalah talak ini, ya pertama tadi saya katakan, ya jangan langsung jatuhkan. Ada masalah dalam rumah tangga, panas sekalipun dia, maka paling tidak yang kita lakukan pisah kamar, ya kan? Atau paling tidak langkah awal pisah ranjang, ya istri di ranjang, kita di bawah, akan gitu. Ribut lagi pisah di kamar, pisah kamar, ya istri kamar tidur, kita kamar mandi. Nah, itu biar tahu dulu rasanya cemara dinginnya ya kan Pak. Ya, ribut lagi juga tahan, pisah rumah. Ya kan? Kamu tetangga. Istri tidur di rumah, itu tidur di teras rumah sana, kan gitu dia. Artinya jangan langsung diputus, itu panjang dia. Makanya kalaupun kita mengelalui pengadilan, ya paling tidak Pak, paling tidak itu mediasinya 3 kali. Ya pertemukan terus sama pengadilan itu. 3 kali minimal mediasinya. Ya, dipertemukan. Andai kata pun nggak juga terjadi titik temu, ya itu pun masih pengadilannya masih diulur-ulur lagi. Nanti 2 minggu akan datang. Sementara udah nggak tahan ini, ya kayak gitu. Jangan-jangan kenapa dia mendesak pingin cepat cerai? Karena memang sudah ada ban serepnya, kan gitu dia Pak. Dan ban serep itu berlaku memang bagi laki-laki, kan gitu dia. Kalau perempuan nggak bisa pakai ban serep. Begitu dia cerai, ada masa iddah, nggak bisa dia langsung. Maksud dia di situ. Kalau laki-laki jangankan bercerai, nggak cerai aja pun bisa buka cabang. Kan gitu dia. Apalagi lah, kan gitu dia Pak. Ya, jadi jangan langsung putuskan. Ya, masih banyak jalan keluar. Apalagi kalau sempatlah dengar kabar Bapak sudah di usia 50, 60 tahun, di situ pula lah bercerai. Ya, penyesalan yang luar biasa itu Pak. Ya, kenapa nyesal Ustaz? Kalau sudah 60 ke atas Pak cerai, ya diobral pun nggak laku lagi itu. Kecuali Bapak memang punya kekayaan 7 turunan. Nah, aku yakin anak gadis pun masih nempel. Kalau yang sudah batu-batunya, alah, jangan ngejual mahal Pak, jual murah pun nggak laku. Jadi udahlah, ya tahan-tahankanlah. Itu ujian yang luar biasa. Saya dapat seorang guru saya dulu Pak, ya alim kali beliau. Jadi dia alim tapi istrinya tadi luar biasa. Ya, luar biasa, cakapnya pedas, ya suka nyakiti, bahkan di depan santrinya pun begitu. Ya. Tapi apa jawaban dia? Begitupun dia itulah surgaku katanya. Jadi kalau kita tidak paham Pak apa yang maksud dengan surganya tadi, dengan dia sabar menghadapi kelakuan istrinya, pintu surga bagi dia itu makin lebar. Nah sekarang menahan kesabaran itu tidak mudah. Makanya selalu ucapan kita sabar itu ada. Padahal begitu kita pakai batas, kita udah nggak sabar. Ya, sabar itu tidak punya batas. Begitu dia keluar batas, berarti dia tidak sabar. Ya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Nah, itu dia. Ya. Nah ini tadi berkaitan dengan ini Pak. Aku mau jelas-jelas saja. Kan kalau talak umpamanya contohnya tadi satu katakanlah satu gitu kan. Maka seorang perempuan itu kan harus kita rujuk lagi setelah masa iddah selesai. Masa iddah selesai kan membuktikan bahwa dia bersih atau tidak. Gitu. Nah kalau ternyata dia hamil, orang hamil nggak boleh ditalak katanya. Nah bagaimana itu dengan talak tidak?
talak satu jatuh, ya kan Pak? Begitu kita talak satu, ya kita ini tidak tahu mau dia hamil atau tidak hamil, kan gitu dia. Jatuhlah talak satu. Bapak boleh merujukinya bukan setelah habis masa iddah, ya masih dalam masa iddah. Kalau selesai masa iddahnya 3 bulan 10 hari, maka sudah jalan masuk talak 2. Nah, ini hati-hati, jalan talak itu tadi saya bilang gitu. Ya. Bagaimana kalau dia kita talak dalam kondisi hamil? Ya, pertanyaan, jatuh nggak talak? Talak tetap jatuh, Pak. Tapi itu disebut dengan talak BDI. Ya, talak yang dilarang itu. Tapi talaknya tetap jatuh. Namanya sudah diputuskan, putus jatuh, Pak. Tapi talaknya dilarang. Maksudnya dilarang jangan menjatuhkan talak itu dalam kondisi hamil. Tapi talak tetap jatuh. Enggak ada tak jatuh talak itu, jatuh dia. Karena hak talak itu ada pada laki-laki. Begitu dikeluarkannya jatuh lagi. Iya. Nggak boleh, tapi jatuh. Maksudnya nggak boleh itu dosa kita, Pak. Ya, menalak dalam kondisi hamil, tapi talaknya jatuh. Ayo. Ya. Jadi Bapak Allah Subhanahu wa taala, itulah dia, ya. Habis masa iddah talak kedua, masuklah dia talak pertama, masuklah dia talak kedua. Itu dia. Jadi andai kata pun kita, ya, mengucapkannya kutalak engkau dengan talak 2, kan itu dia, Pak. Kalau kita tidak memprosesnya di pengadilan, maka jatuh dia talak 2. Tapi kalau kita cerainya melalui pengadilan, mau talak 1 juta pun tetap jatuhnya talak 1. Itu dia proses di pengadilan agama. Tapi kalau kita di luar pengadilan agama, ya, kita tidak melalui pengadilan agama, itulah yang disebut nikah siri tadi. Nikahnya tidak melalui P3N. Begitu dia katakan ku talak kau 1 juta, maka jatuh talak 3. Selesai. Nah, udah habislah talak 2 tadi, masuklah talak 3. Bagaimana kalau seorang suami menalak dengan talak 3 sekaligus, yang disebut dengan talak bain kubro? Ya, maka jatuhlah dia talak 3. Andai kata dia mau merujukin, boleh dengan syarat pertama, si istri nikah dulu dengan orang lain. Kedua, nikahnya tidak boleh nikah ecek-ecek. Yang ketiga, si istri dengan suaminya yang kedua tadi mesti sudah melakukan hubungan suami istri. Oh, pokoknya luar biasa lah, bahkan gitu, Pak. Yang sakitnya begitu mau diceraikan, nggak mau aku, katanya. Mau bilang apa? Kaunya bodoh. Kaunya bodoh itu, katanya. Makanya pikir-pikir panjang lah, kan gitu, ya kan, Pak. Makanya dalam Islam nih, kalaupun ada orang bercerai, kita jangan terkejut. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri pernah memberi isyarat, ya, kepada Nabi Ismail untuk menceraikan istrinya. Dan karena isyarat dari Nabi Ibrahim tersebut, Nabi Ismail menceraikan istrinya. Kenapa? Karena sang istri tidak punya tata krama dan sopan santun kepada mertua. Diceraikan. Pakai bahasa isyaratnya Nabi Ibrahim. Ya, ketika Nabi Ibrahim datang ke rumah Nabi Ismail tidak di rumah, lalu dia tidak menyambutnya dengan baik, dengan bahasa yang kasar si perempuan tadi, ya. Lalu ketemu dengan Nabi Ibrahim, dengan Ismail, apa kata Nabi Ibrahim? Ya, palang pintu rumahmu lebih baik diganti, tidak bagus. Dia tidak katakan langsung ceraikan, tapi nabi-nabi kan cerdas, Pak. Akan gitu. Kalau kita mungkin palang pintu rumahmu kurang bagus, mungkin kita cari-cari tukang, Pak, mungkin ada yang kurang bagus. Nah, itu pula pikiran kita gitu. Padahal itu isyarat. Isyarat bahwa kalau bahasa kita orang rumahmu, kan gitu dia, Pak. Ya, kurang bagus, ceraikan langsung. Diceraikan langsung sama Nabi Ismail alaihissalam, diganti. Jadi cerai bukan masalah yang tabu, ya, dan bukan masalah yang aneh. Kalau memang istri tidak patuh dan taat kepada suami, kita ceraikan boleh. Tapi suami yang bagaimana?
Ya, istri nggak patuh dan taat, ternyata suaminya juga lebih parah lagi. Nah, kalau seperti itu kondisinya, janganlah pula, tahu diri kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum ahsantum wa in asatum falaha. Kalau kau bagus, maka pasanganmu akan bagus. Kalau kau jelek, buruk, pasanganmu sama dengan dirimu. Jadi istri adalah cerminan dari suami. Nah, jadi tidak usah jauh-jauh kita. Itu dia Pak ya. Jadi itu dia, kalau sempat terjadi talak bain kubro, tidak boleh menikah lagi sebelum ya mantan istri menikah dengan orang lain dan mereka bercerai, baru boleh menikah lagi. Nah, itu dia. Yang pertama talak. Yang kedua, apa yang menyebabkan perceraian? Ya, ada namanya hulu. Hulu itu si istri yang minta cerai. Ya, si istri minta cerai, suami mengabulkannya. Ya. Ceraikan aku bang, ya jatuh. Nah, itu di luar pengadilan. Kalau di dalam pengadilan namanya cerai gugat. Cerai gugat berarti yang menggugat itu adalah pihak istri, dan yang membayar proses pengadilan itu adalah pihak istri. Itu namanya hulu. Ya, walaupun akhirnya yang menjatuhkan adalah laki-laki, tapi ide pertama itu dari perempuan, dari istri. Ya. Ceraikan aku bang, iya, jadi bang. Hanya kata-kata, ya, jadi perceraian. Itu namanya hulu. Yang ketiga namanya jihar. Jihar ini juga akan menyebabkan perceraian. Apa itu jihar? Ya, seorang suami menyamakan bentuk tubuh istrinya dengan bentuk tubuh ibu kandungnya. Paham? Ya. Jadi menyamakan dengan bentuk tubuh orang yang haram dinikahinya, ibu kandung. Kau tengok-tengok bentuk tubuh adik ini sama dengan bentuk tubuh emak, jatuh, talak satu. Itu namanya jihad. Jadi jangan disamakan dengan orang tua kandung kita, dengan orang yang haram kita nikahi, dengan orang tua kandung, ya, dengan saudari kandung kita, kakak atau adik kita, haram nih, ya, jatuhlah dia. Itu namanya jihad. Itu yang ketiga. Ya. Yang keempat namanya ilah. Ya. Ilah itu seorang suami, ya, bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Tapi dengan kalimat sumpah, ya, kalimat sumpah itu Pak ada 3. Kalau Bapak mengikuti sidang di pengadilan agama kah atau di pengadilan umum kah dia, ya, khusus bagi umat Islam, itu kalimatnya mesti diawali dengan 3. Apa itu? Wallahi, billahi, tallah. Kalau ada 3 kalimat ini atau salah satu dari 3 kalimat ini, maka sumpahnya sah. Tapi kalau dia cuma bersumpah demi Allah begitu saja, tidak. Tapi kalau dia kalimat diawali dengan wallahi, demi Allah, jatuh itu Pak sumpah. Ya. Wallahi, demi Allah, aku tidak akan menggaulimu seumur hidup, jatuh talak. Aku tidak akan menggaulimu selama 6 bulan, jatuh talak. Hah? Kan ada masa iddah, kan gitu dia. Ya, jadi begitu diucapkan masa iddah tadi jalan. Ya, berarti dia masuk dalam talak roja'i, 3 bulan 10 hari berjalanlah dia. Kalau tidak ada kalimat rujuk, mereka nggak boleh bergaul. Paham ya Pak ya? Ya. Misalnya kan kita rujuk, misalnya ada katanya rujuk, kata talak, belum ada sebulan dia ada rujuk gitu. Gimana itu? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau nggak tahan, makanya jangan apa lah. Tapi ingat, satu senjata udah keluar. Itu berarti kan. Satu senjata udah keluar. Ya. Berapa banyak senjata Ustaz? Cuma 2. Setelah 2 tuh jangan lagi keluarkan. Begitu keluarkan 3 dia selesai. Tetap juga satu rumah jina.
akan lahirlah keturunan jin. Nah, paham ya Pak ya? Jadi kalau rujuk itu sepanjang dalam masa 3 bulan 10 hari tadi, ya, Dik kita rujuk lagi lah, nah, kan gitu dia. Ayo Pak, udah, nggak ada masalah, udah. Gitu. Rujuk nggak sulit, yang sulit itu cerai Pak. Maka nggak heran kita ada proses orang yang untuk bercerai itu sampai 1 tahun nggak selesai. Memang begitu dia, ya. Tidak langsung hakim itu tak tidak, banyak lagi cari saksi, cari sana sini, wah gitu dia. Jangankan cari saksi, menyampaikan surat itu aja itu sampai beberapa kali Pak. Manggil pihak laki-laki dan pihak perempuannya untuk hadir, manggil pihak saksinya. Makanya nggak usah heran gitu kalau ada orang sampai proses perceraiannya lebih makan waktu dari 1 tahun. Ya, karena pada intinya memang ya tidak dianjurkan kita untuk bercerai. Kalau dulu tadi, karena kita kabulkan permintaan istri itu karena kita gondok, artinya di paling minta, jadi karena memang sama-sama udah tua kan gitu. Dulu kita bukan apa gini masih sayang dia begitu udah tua minta cerai dia, udah minta kalian, nah kan Jatuh talak. Oh. Kalau dengan kena emosi kita ngasihnya jatuh juga, Walaupun bukan dengan hati, jatuh juga. Walaupun iya. Ya kan itu selalu itu kalau apa, kalau ada perempuan ya kan. Itulah sebetulnya Pak. Laki-laki kalau lagi ribut itu senjatanya iki rumah itu. Maka laki-laki itu banyaklah pergaulan, ya kan Pak. Jadi andai kata pun terjadi ribut di rumah, nginaplah tempat kawan kan gitu. Gitu. Jangan layani. Makanya cara berpikir laki-laki itu sepanjang jalan, cara berpikir perempuan sepanjang rambutnya. Itu ungkapan Pak. Beda dengan kasih sayang. Kasih sayang ayah sepanjang galah, kasih sayang ibu sepanjang jalan. Tapi cara berpikir perempuan sepanjang rambutnya. Ya. Kalau dia sudah emosi sampai situ aja gitu. Tapi laki-laki yang panjang akal dan pikirannya ngalah lah. Pergi dari situ. Paham Pak ya? Itu dia. Itu yang keempat tadi ilah. Yang kelima li'an. Ya. Hafal Pak yang 5 nih ya. Apa yang pertama tadi Pak? Talak. Yang kedua? Jihad. Yang ketiga hulu. Keempat ilah. Yang kelima li'an. Karena saya katakan li'an. Jadi 5 ini jangan kasih nama anak lah Pak. Ya. Nama bahasa Arab itu ya Pak. Iya, pokoknya kasih nama anak cucu gitu. Li'an, ya. Li'an, bukan lian. Ya. Karena dikasih koma di atas itu Pak, itu membedakan dia. Kalau dibaca langsung lian juga dia itu Pak, lian. Tapi ada koma dia di atas li'an. Maksudnya itu ain dia, ya. Apa itu li'an? Ya. Li'an itu menuduh istri berbuat zina. Ya, menuduh istri berbuat zina sementara dia tidak berzina, ya. Sesuai dengan sumpahnya, dia berani bersumpah bahwa dia tidak berzina dan kita juga bersumpah sudah menuduh dia berzina, maka jatuh talak 1. Kenapa? Untuk menuduh orang berzina itu syaratnya tidak mudah. Ya, tidak mudah. Makanya Islam itu ya la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Tapi kalau sudah orang yang mau melakukan zina, tidak bisa kita tuduh dia berbuat zina. Ya, makanya kalau ada orang berdua-dua mau berpacaran lah kira-kira berdua-dua, lebih bagus dia jangan berdua-dua, jangan pacaran. Ya, karena kalaupun nanti dia berdua-dua ternyata melakukan zina, kita tidak boleh menuduh dia berzina. Ya, kenapa tidak boleh dan tidak bisa kita menuduh dia berzina? Ada beberapa syarat yang perlu kita perhatikan. Pertama, bagi saksi yang mengatakan dia berzina, mesti dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Macam mana Pak membuktikannya itu? Nggak mungkin lah orang lagi berzina tonton begini. Artinya jangan mudah kita menuduh orang, memfitnah orang.
Ya, bukan cuma mata kepala kita begini, wajib kita mengetahui bahwa mohon maaf masalah fikih. Ujung pangkal kemaluan si laki-laki itu masuk ke dalam paras perempuan dan kita mengetahuinya. Tanpa permisi. Ya, Tanpa permisi. permisi. Kalau tanpa permisi kan jadi perkosa, Pak, ya kan? Ya ini berarti permisi lah kan gitu dia. Itu disebut dengan zina tadi, ya. Dan kita mesti tahu. Itu membuktikan tidak mudah kita menuduh orang berbuat zina. Ya, udah itu saksinya ya mesti laki-laki yang dewasa, akil baligh dan berakal. Ya. Dan saksinya itu minimal dua orang. Macam mana, Pak? Sama-sama pulang ngaji awang ngeten berarti kan, Pak, ada orang berzina. Jadi kalau ada misalnya, inilah istrimu ini berzina, ayo, apa buktinya? Tidak mudah menuduh orang berbuat zina. Gitu. Begitu kita menuduh dia berbuat zina, ayo angkat sumpah. Ya, dalam Islam cukup sumpah dengan kalimat wallahi billahi tallahi. Tidak perlu ada sumpah pocong. Tidak ada ajaran Islam itu. Sumpah pocong. Cukup ambil Al-Quran, letakkan kepala, wallahi billahi tallahi, aku tidak pernah berzina, kata dia. Ya, sementara si laki-laki suaminya tetap bersikukuh menuduh dia berzina, jatuh talak 1. Itulah yang disebut dengan li'an. Selama 3 bulan 10 hari mereka tidak boleh bersama sebelum mereka rujuk. Ya, Pak? Nah, itu lain lagi cerita kan itu. Kalau kan memang nggak ada saksi tapi pengakuan. Perempuan udah mengaku memang kami udah berzina. Si kawan apa namanya selingkuhnya juga udah mengaku. Apa jatuh talaknya juga? Kalau dia sudah mengaku, ya Pak ya, sudah jatuh. Itu begini dengan bukti bahwa mereka udah begini kan. Memang udah kalau lakukan udah. Iya. Jatuh lagi tadi. Jatuh otomatis talak. Talak tadi kan, iya kalau dituduh. Ini kan dia nggak nuduh, Pak. Dia nggak nuduh. Kami sudah berzina. Udah, mau coba lagi katanya. Dia nggak ngapa-ngapain. Si suami nggak ada bereaksi. Masalahnya apa? Kecuali memang si suami tadi bersikukuh tetap menuduh gitu. Sebelum dituduh dia sudah ngaku, bang aku udah zina bang sama laki-laki itu. Ya udahlah nggak apa-apa. Udah gitu mau bilang apa, Pak? Mau bilang apa gitu? Ayo. Nggak jatuh talak ya. Enggak, orang nggak ada dia nuduh. Kan kita mau cari liannya tadi gitu kan. Liannya tadi kalau si suami nuduh. Ya, sebelum nuduh dia sudah ngaku. Ya udah. Rapopo. Ya udah selesai, Pak. Selesai maksudnya nggak ada masalah. Artinya kata harusnya minta maaf kami udah terlanjur. Iya. Itu dalam hubungan pernikahan ya. Kami udah salah. Iya. Itu dalam hubungan pernikahan. Ya, terlepas dalam masalah bagaimana orang yang melakukan zina sementara dia sudah suami istri atau sudah menikah. Jadi kalau Bapak tanya macam mana hukumannya dalam Islam, itu lagi masalahnya. Kalau masalahnya dalam Islam, orang yang melakukan zina sementara dia sudah bersuami atau sudah beristri, hukumannya Pak, ya dilempar sampai mati. Kalau mau mengikuti hukum Islam, Rajam. ya. Dirajam. Iya, rajam dilempar itu Pak, sampai mati. Ya. Tapi bagaimana kalau dia perempuan yang belum pernah menikah, gadis atau lajang melakukan zina? Ya, bagaimana hukumannya? Dirajam 100 kali. Aceh saja yang buka peluang itu aja belum sampai segitu. Mereka itu masih semi hukum Islamnya itu. Belum hukum Islam asli. Kalau asli hukum Islam Bapak. Ya, gitu. Habis Pak. Wallahu a'lam. Sampai di sini ada pertanyaan Pak? Nikah sudah, talak sudah, ya dalam talak sudah masuk rujuk. Jadi rujuk itu ya sepanjang dalam masa iddah, lalu dia mau merujukin dan istrinya mau dirujukin, rujuklah dia Pak.
tidak pala butuh saksi kalau mereka rujuk. Sepanjang mau sama mau, karena mereka masih dalam ikatan nikah, mereka kan masih dalam ikatan, Pak, karena belum talak tiga. Nah, masih dalam talak 1, mereka masih mau sama mau, mereka rujuk, jadi sudah rujuk. Ustaz, Jadi, ya. ini masalah yang menyamai tadi itu apakah hanya sebatas seks atau yang lain-lain juga disamakan? Misalnya makam ini masakannya sama dengan mamak dulu misalnya, apakah itu juga tadi talak? Bahasa saya tadi fisik. Fisik ya. Berarti Masakan itu fisik. hanya terbatas kepada Fisik. ya. Nah, kasih sayangmu sama seperti kasih sayang emak saya. Nggak nampak kan, Pak? Kasih sayang itu kan nggak nampak. Ya, tapi kalau fisik dia samakan, jatuh. Kalau mengatakan cantik sama kayak mamak. Cantik itu kan nggak jelas dia, Pak. Badannya kan. Wajahmu mirip dengan wajah ibumu, jatuh. Kan jelas wajah. Kalau cantik itu kan nggak jelas dia, Pak. Nggak bisa dicentuh cantik itu.